Nah, menurut Ramcaran, ada 5 prinsip, gini katanya, ada banyak hal yang berubah di dunia ini, tapi ada hal yang tetap wajib ada di dalam bisnis supaya bisa sustainable dalam jangka panjang. Jadi, many things change, but ada 5 hal dalam bisnis yang wajib ada dan harus diketahui oleh para entrepreneur tentang ini, tentang bisnisnya ya. Coba, ada nggak? Ketemu nggak? Apa tuh 5 halnya menurut Ramcaran? 5 business essentials according to Ramcaran. Google. Jadi lebih banyak Google-nya nih di dalam kelasnya saya biasanya. Memanfaatkan teknologi supaya juga nggak ngantuk gitu ya. Kalau cuma dengerin dari saya bisa-bisa ngantuk nanti. Tapi kalau Anda ada action-nya, ada jarinya kerja, matanya kerja, dapat 5 business essential untuk according to Ramcaran. Ada yang udah dapat? Rupanya susah juga Google-nya ya. Kalau nggak, tanya sama ChatGPT aja deh. Anyway, supaya menghemat waktu, sambil Anda juga tetap Google, yang 5-nya itu yang pertama adalah cash. Bisa nggak bisnisnya mengenerate cash? Nah, cash dari operational, bukan cash dari funding ya. Cash, yang pertama. UUD, ujung-ujungnya duit, cash. Yang kedua, profit margin. Menguntungkan nggak bisnisnya? Ya, jadi nggak berdarah-darah, makin tinggi growth-nya makin berdarah-darah, makin banyak bolongnya gitu ya. Oke, yang ketiga, turnover atau velocity. Muter nggak bisnisnya ya? Sales-nya jalan, revenue-nya jalan untuk setiap dolar yang kita tanamkan gitu ya. Itu namanya velocity, muter. Oke. Yang keempat, growth benar, tapi responsible growth. Jangan growth yang kayak shooting star. Wup, selep. Cuma pakai traction growth, akhirnya yang lain diabaikan. Kebanyakan startupnya tuh. Kira-kira 5 tahun yang lalu, banyak yang protes ke saya, Pak, ini financial management udah nggak berlaku lagi di dunia startup sekarang. Karena semuanya sudah berubah. This time is different. Are you sure? This time is different. Kita coba lihat beberapa tahun ke depan. Ternyata benar kan? Startup yang cuma mengandalkan traction growth-nya banyak yang berantakan. Jadi back to basic-nya Ramcaran. Tadi yang pertama cash, yang kedua margin, yang ketiga velocity, yang keempat growth. Tapi responsible growth-nya, bukan growth yang sembarangan. Gitu. Nah, untuk dapat 4-nya ini, itu yang tadi dari Peter Drucker, nomor 5 adalah customer focus. Ya. Dari mana duitnya? Yang operasional, bukan dari funding, dari customer. Bisa nggak laku dijual dan sesuai dengan needs-nya customer dan bisa 4-4-nya jalan gitu ya. Nah, ini yang saya berikan kepada anak saya supaya jangan ngikut-ngikut startup yang bakar duit ya. Nah, itu. Nah, tadi yang tentang Proud Media Group, kemudian ada Volix, kemudian ada Volkatif dan lain-lain. Itu growth-nya jadi kenceng tapi tebal cash-nya. Karena bisnis modelnya kan iklan. Iklan itu kalau nggak dibayar, nggak ditayang. Di depannya ada itu dulu, ada uang muka dulu untuk bikin production-nya kan. Paling tidak production ketutup, kemudian kalau mau ditayang, bayar dulu. Kalau lu nggak bayar, nggak dapat ya. Jadi marginnya dapat, cash-nya dapat, dan growth-nya dapat. Kenapa growth-nya dapat? Karena very efficient. Bagaimana efisiennya? Nggak perlu gedung, nggak perlu karyawan ribu-ribuan. Kan kalau misalnya yang standar media tuh ya, yang dari zaman dulu kan ada gedungnya, ada karyawannya ratusan ribuan gitu kan, yang kayak begitu. Kalau ini nggak punya gedung, kemudian studionya juga masih kerjasama, kemudian kantornya tuh masih yang sharing gitu kan, bisa kerja dari rumah sih ya. Kemudian jadi sangat efisien. Nah, ini ada klien besar yang nyoba ya. Nyoba taruh di iklan yang topiknya sama di media yang standar yang besar gitu ya, dan ditaruh di medianya kami gitu ya. Apa yang terjadi? Di media standar mereka dapat view-nya 100-an ribu. Oh, cuma lumayan gede ya, 100-an ribu ya. Tapi di media kami dapat view-nya berapa? 3 jutaan. Jadi 30 kali lipat dengan biaya yang lebih rendah. Karena bisa bilang orang efisien banget kok. Akibatnya dananya mereka langsung sebagian besar pindah kemari gitu kan. Makanya tuh growth-nya langsung kencang sekali, dengan profitnya bisa meningkat 100 kali, bukan 100%, 100 kali lipat dalam 3 tahun terakhir gitu ya.
dan akhirnya ada funding yang mau masuk setelah lihat betapa tebalnya cashnya dan betapa tebalnya marginnya. Ada beberapa funding yang mau masuk nih, lagi negosiasi nih. Nah, belum sampai unicorn sih, tapi udah value-nya mungkin udah ratusan miliar, tapi belum sampai unicorn gitu ya. Nah itu jadi awalnya dari mana? Prinsipnya Ramcharan tadi. Jadi para entrepreneur jangan terpengaruh dengan traction growth. Bisa, tapi probability-nya cuma 3 dari 100 ya. Unless you have very strong funding di belakangnya, yang kita punya barangkali cuma sedikit orang yang punya itu. For the rest of us, itu coba perhatikannya yang Ramcharan tadi ya. So, jadi pilihnya menjadi apa? Cuma gitu-gitu aja karena 10%-nya itu nggak dikembangkan tadi? Atau mau jadi yang seperti ini? Waduh, jajarannya apa nih ya? Pemain sepak bola dari mana? Pada kenal nih? Oke, caranya, coba Anda lihat, ada yang udah pernah lihat gambar ini? Ada? Banyak yang belum lihat. Bisa lihat ada gambar burung nggak di sini? Gambar bebek burung lagi terbang. Ada yang udah lihat? Ada 1, 2. Saya kasih waktu lagi 30 detik sambil saya minum dulu deh. Nah, udah mulai banyak yang lihat. Saya bantu deh. Kelihatan? Keterlaluan kalau nggak lihat sekarang. Nah, balik lagi, ini udah ada di sini kan? Ada nggak? Jadi dari tadi sudah ada di situ, cuma banyak dari kita nggak lihat. Nah, ini mirip dengan apa namanya, business opportunity. Sebenarnya di sekitar kita ada banyak business opportunity, tapi sebagian besar dari kita nggak lihat, karena ngelihatnya cuma yang obvious saja, yang semua orang sudah tahu juga. Jadi dengan demikian kita harus melatih diri kita, selain melihat yang ikan-ikannya, yang obvious, juga ngelihat yang ini somewhere in between-nya ya. Justru yang di situ yang banyak orang belum manfaatkan gitu ya. Dan kita juga nggak harus mulai dari nol kayak anak saya ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Oke, tapi untuk dapat ide itu juga mesti banyak belajarnya, banyak berinteraksi dengan banyak orang, sehingga pikiran terbuka dan mau bereksperimentasi ya, mau coba gitu ya, berani mencoba. Kita tahu bahwa tidak harus pasti langsung berhasil, tapi pasti ada prosesnya ya. Oke. So, jadi melihatnya dari mana? Kalau Anda sekarang bagian dari perusahaan, Anda lihat di internal perusahaan, ada banyak aset yang menganggur. Aset bukan berarti aset yang tangible, tapi aset intangible yang belum termanfaatkan gitu ya. Contoh, kalau Anda kerja di bank, nah itu customernya udah berapa puluh juta tuh, bank besar gitu kan. Sudah dimanfaatkan kayak si GoTo nggak? Sehingga jadi bisnis yang besar selain dari perbankannya itu kan. Itu GoTo kan, Gojek dan Tokopedia menghabiskan berapa puluh triliun untuk mendapatkan database pelanggan kan. Nah ini di dalam bank sendiri udah berapa puluh juta pelanggan gitu ya. Yang nggak perlu dari nol lagi, nggak perlu buang duit sampai puluhan triliun untuk dapat datanya, tapi sudahkah dimanfaatkan dengan baik misalnya gitu ya. Itu yang di dalam internal banyak hal yang masih bisa dikembangkan, itu yang angsa terbangnya. Kemudian dari eksternal ada tren-tren apa yang muncul sehingga munculkan itu angsa-angsa terbang yang baru, tren tentang gaya hidup sehat misalnya gitu ya, tren tentang macam-macamnya tuh ya yang bisa nanti ditunggangi untuk mendapatkan hasil dari bisnis. Kemudian inovasi, tentu ukuran M-nya inovasi. Inovasi tentu ya, inovasi yang tadi sudah disebutkan, sehingga dari inovasinya itu bisa jadi bisnisnya. Nah kalau Anda mulainya di dalam perusahaan, Anda jadi intrapreneur ya. Jadi di beberapa perusahaan tadi sudah disediakan ruangan untuk para intrapreneurnya gitu ya, untuk berkembang ya. Tapi kalau di luar perusahaan namanya entrepreneur yang umum, biasanya di luar perusahaan ya. Nah ini sumbernya dari ceritakan hal-hal yang baru, ya tentu berdasarkan analisis latent needs-nya dari pasar yang mungkin tadinya belum kelihatan, tapi begitu kayak Starbucks misalnya, kira-kira 15 tahun yang lalu, kalau kita bicara minum kopi di Indonesia, ngapain bisa minum kopi bayar 3? Kalau genting itu waktunya terbatas dan kalau waktunya lewat udah hilang tuh. Yang namanya genting misalnya handphone bunyi kring gitu ya. Genting kalau nggak diangkat hilang. Itu penting nggak? Belum tentu penting ya kan? Nah seperti itu ya. Jadi dengan demikian behaviornya adalah lakukanlah hal yang penting sebelum dia jadi genting. Nah kira-kira gitu ya. Jadi untuk lakukan hal yang penting Anda harus tahu
apa itu yang namanya penting adalah apa tadi? Berdampak besar terhadap pencapaian tujuan. Ya, jadi dengan demikian Anda harus ngerti tujuan Anda apa sehingga tahu apa yang berdampak besar terhadap pencapaian tujuan. Supaya nanti perilakunya adalah mengarah pada hal yang penting sebelum itu menjadi genting, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini belajar manajemen tentu nih, optimal allocation of resources. Ini yang tadi disebutkan perlu ada skills manajemennya, nanti yang ada tools manajemennya juga ya, harus dipelajari itu ya. Nah, pada akhirnya Anda bisa menjadi kecerdasan entrepreneurnya bisa lebih terutilisasi lah gitu ya. Oke, dan holistic learning nih ya, supaya jadi entrepreneurial IQ-nya bukan cuma sekedar analytical skills, nanti jadi profesor. Yes, pertanyaan. Ada ininya nggak? Ada mic tambahan nggak untuk pertanyaan? Nih sekalian interaksi aja kalau ada pertanyaan, atau kalau sementara tunggu mic suaranya keras silahkan Pak. Namanya siapa, dari mana, kemudian pertanyaannya apa? Patrick dari mana Patrick? Nah ini udah ada mic-nya supaya yang nanti di apa namanya di online bisa dengar. Saya mau exploring, coba untuk Oke. Yang slide sebelumnya Prof, hanya kurang satu. Apa tuh? The idea itself. Oke. Maksudnya tentang yang mana? entrepreneur. Oh ini tadi. Yes. Hanya kurang satu Prof. Maksudnya apa? What is the idea? Nah dari mana sumbernya ideasnya? Ini kan knowledge, belajar knowledge-nya, motivasi dan behavior-nya untuk selalu mencari ideas gitu kan. Jadi kalau Anda tahu hal yang penting, Anda setiap hari akan melakukan hal yang berdampak besar terhadap pencapaian itu, termasuk pencarian ideas-nya gitu kan. Seperti itu ya. Nah kira-kira seperti itu. Sorry langsung jawabnya jadi langsung to the point aja Patrick-nya. Tadi Patrick sehari-hari bisnisnya apa? Chemical. Dulu kuliahnya di mana kok bisa chemical agriculture? Dari FEUI. Waduh, dari FEUI itu temannya anak saya dong kalau gitu ya. Anyway ya kadang-kadang memang perjalanan karir tidak harus terlalu linear dengan perjalanan pendidikan ya. Karena pendidikan itu cuma membuka cakrawala dan juga melatih kita untuk apa namanya lebih tekun dan lebih giat, lebih disiplin gitu ya pendidikan. Oke, good. Alright, jadi bagian penting sebagai being entrepreneur adalah belajar, karena ini prosesnya selalu belajar. Saya punya seminar tadi pasti tahu, udah pernah dengar wisdom nih. Waktu saya pidato profesor di tahun 2005 ini ya pidatonya tentang wisdom nih. Pertama, Anda harus kenali dan kuasai diri Anda, maksudnya juga ada fitnya Anda dengan lingkungannya. Kalau bahasanya biasanya adalah SWOT analisis. Tahu SWOT kan ya? Kalau Anda lagi sebel sama orang itu Anda SWOT sama orang gitu. Oh itu SWOT Sarah ya, bukan SWOT. Strength, weaknesses, opportunities dan internal dan eksternal. Kemudian baru ke depannya mau ngapain nih? Karena supaya tahu yang penting, Anda harus tahu tujuannya kan? Ya, berdampak besar terhadap pencapaian tujuan. Kalau nggak tahu tujuannya gimana? Baru bertolak dari W menuju ke I, jalannya lewat mana? Jalannya lewat S, siasat atau strategi. Nah ini masih planning nih. Untuk menjalankan planningnya ini perlu ada pembelajaran. Pembelajarannya, ya tadi banyak set-setnya, mulai dari mindset, skill set, tool set, dan lain-lain ya. Nah kemudian setelah itu dijalankan dengan O, otak, otot, dan orang. Kerja cerdas, kerja keras, dan kerja sama gitu ya. Kemudian setelah dijalankan jangan didiemin aja, jangan di let it flow, jangan. Ada satu lagu yang waktu masih kecil saya belajar bagus tapi sebenarnya nggak bagus. Tahu lagu ini nggak? When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? This is her wise reply. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not us to see. Que sera, kayaknya bagus ya. Tapi jangan kayak sera-sera, whatever will be, ini harus ada cara terstrukturnya untuk mencapai tujuan. Jadi hati-hati, lagunya bagus tapi ternyata
sebenarnya filosofinya saya kurang setuju, meskipun lagunya enak gitu ya. Jadi setelah dijalankan jangan kayak sera-sera, whatever will be. Harus ini nih ada M-nya nih, ada meter, monitor, dan manajemen. Meter diukur pencapaiannya seperti apa. Nah, ada toolsnya untuk mengukurnya ya. Kalau di keuangan nanti ada balance scorecard-nya, ada triple bottom lines-nya, dan ada macam-macamnya, ada ratio analysis dan lain-lain ya. Tentu kita nggak bisa belajar dalam tempo singkat, nih mesti ada 1-2 semester di sini ya. Dan berikutnya apa? Dimonitor, bandingkan planning dengan realisasinya ya. Jadi kalau ada yang pasti nggak linear, pasti ada yang menyimpang yang bagus, ada menyimpang yang jelek. Tapi dari dua-duanya kita banyak belajar untuk memperbaiki langkah ke depannya kita ya. So, matter, management. Kalau mau disingkat jadi 3C, visi, misi, edukasi, dan aksi. Disingkat lagi jadi 2B atau 2ING, 2ING adalah being sama doing, bagian mikir sama bagian action. Jadi jangan cuma mikir aja, nanti jadi profesor. Jangan kasih tahu para profesor gitu. Untung nggak ada profesor di sini. Kalau cuma mikir jadinya profesor. Tapi kalau cuma doing aja, nanti salah jalan. Ya. Jadi harus kombinasi being dan doing supaya menghasilkan sesuatu yang significant value creation gitu ya. Value creation. Oke, jadi mulainya dari bawah, W, analysis of current situations, the SWOT analysis. Kemudian naik ke puncak gunung, arahnya kepada I-nya, intentionnya kemana tuh. Naik ke puncak gunung kan nggak langsung begitu, harus ada lewat jalur yang mana, lewat tebing yang mana, itu adalah S-nya tuh. Dianalisis yang mana tebing yang paling mungkin sukses naiknya. Nah, setelah ada analis planning, mendaki gunung kan harus belajar dulu fisik, mentalnya, dan si analisis situasinya gitu ya. Nah, dia harus ada prosesnya supaya jadi kuat bisa menjalankan planningnya. Nah, kemudian setelah itu dijalankan dengan otak, otot, dan orang ya. Bekerja cerdas, kerja keras, dan kerjasama kan. Dan dalam prosesnya harus ada meter, monitor, dan manajemen ya. Rencananya hari pertama sampai pos 1 di 500 meter misalnya, gue ternyata nggak nyampe, baru 400 meter. Kenapa? Salah perhitungannya di mana? Apa yang kita bisa perbaiki untuk next-nya gitu kan? Nah, itulah wisdom-nya. So, kalau manajemen keuangan sendiri, nah banyak definisinya, tapi gampangnya kalau udah jadi profesor boleh bikin definisi sendiri ya. Tapi kalau belum profesor belum boleh. Kalau mau bikin tesis atau disertasi harus kutip dari mana. Nah, ini boleh kutip dari saya kan udah jadi profesor. Sombong profesor emang tuh. Nah, jadi ini adalah kata kunci yang bagus adalah orkestrasi. Wah, orkestrasi ya, dari banyak resource yang beragam. Bagaimana kita orkestrasikan secara optimal dari berbagai sumber daya, baik yang internal maupun eksternal, supaya ujungnya apa? Significant and sustainable value creation. Dan ke sana tadi ada ramcaran. Masih ingat ramcaran? Apa coba tadi ramcaran? Nomor 1, cash. Nomor 2, margin, profit margin. 3, velocity. 4, responsible growth. Yang kelima, customer focus. Ya. Oke. Jadi kita perlu punya kecerdasan finansial. Apa tuh kecerdasan finansial? Nah, ini lagi definisinya dari saya ya. Mumpung udah jadi profesor, jadi boleh bikin definisi sendiri. Ada yang rencana jadi profesor nggak? Jangan. Jadi profesor itu susah. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Itu katanya Dilan, bukan Dilan yang ini. Ada film Dilan dan Melia katanya. Pada nggak ketawa, nggak nonton kayaknya filmnya nih. Anyway, kecerdasan untuk ngapain nih? Menciptakan kemakmuran, wealth creation, termasuk entrepreneur. Yang bukan cuma sesaat, kalau cuma sesaat jadi sesat. Jadi harus berkelanjutan. Nggak cuma tahun ini dapat, tahun depannya nggak dapat, gitu ya. Dan bukan cuma ini udah kerja keras. Ini bahasa waktu pepatah, waktu belajar bahasa Indonesia waktu di high school, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian, nggak bisa dinikmati gitu kan. Ngapain nggak bisa nikmati? Harus belajar untuk menikmati prosesnya juga ya. Ibaratnya Anda mau lari maraton, menikmati prosesnya. Bisa 1 kilometer udah senang, naik lagi 3 kilometer bisa senang. Oh bisa loh, 5 kilometer, oh bisa loh, 7 kilo bisa loh, 10 kilo bisa loh, 13, 15, 17, 18, 21, 30, 42, bisa gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai 42 baru menikmati, itu bisa 2-3 tahun lebih malah ya.
untuk bisa mencapai gitu juga jadi entrepreneur. Jangan tunggu sampai berhasil baru kita wah menikmati. Sayang waktunya itu sepanjang perjalanannya kita nikmati keberhasilan kecil untuk jadi motivasi kita untuk meningkat lebih lanjut. Nah ceritanya gitu ya. Oke, jadi menikmati baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi biasa seimbang, jangan cuma berupaya keras, akhirnya nggak ada nikmatnya, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian, menikmatinya cuma beberapa bulan, selesai ngapain juga gitu kan. Harus menikmati prosesnya. Oke, nah main ideasnya adalah financial independence. Jadi bagaimana kita bisa taking risk, tapi juga taking risknya jangan sembarang. Kita bisa manage supaya risknya bisa ada dalam batas kemampuan kita dan kemauan kita menanggung risikonya ya, sehingga value creation-nya bisa increase dengan adanya salah satu bagiannya tadi yang financial literacy-nya ya. Oke, financial literacy tadi knowledge, skills, attitude, behavior, creating and increasing wealth, dan managing risk, and enjoy the process all the way, kayak tadi ya, enjoy. Kalau nggak enjoy, kasihan hidup kita nih. Tahun-tahun diisi dengan kesusahan-kesusahan, begitu mencapai cuma berapa bulan, terus habis hidupnya, sayang ya. Belajar menikmati prosesnya gitu ya. Oke, nah kalau mau belajar apa keuangan, wah ini dia nih tantangannya nih. Tapi kalau Anda tahu apa yang penting, apa yang penting? Berdampak besar terhadap pencapaian tujuan. Maka Anda punya motivasi untuk mau belajar, untuk mendapatkan hal-hal yang besar. Salah satunya adalah ini, belajar tentang keuangannya. Ya. Karena nggak bisa enggak, kalau bisnis nggak tahu tentang keuangannya, dia berantakan ya. Bagus, tapi nanti bagusnya untuk orang lain. Anda nggak menikmati gitu kan. Nah ini banyak hal yang perlu Anda pelajari. Nggak bisa saya bahas satu persatu, tapi kira-kira kalau mau belajar keuangan ada banyak hal ya. Nah seperti itu. Oke, dan last but not least, habis ini kalau ada yang masih mau bertanya silakan. Takeaways ya. Nah ini ada BEST, ada 8H, the best 8H-nya according to Rosendahl katanya. Oke, B-nya adalah B, hopeful. Ada banyak yang bisa kita lihat ke depan yang punya opportunity, ada hopeful-nya. Dan saling menolong. Nah ini helpful satu dengan lain. Termasuk hari ini nanti Anda dapatkan ilmunya, tapi juga dapat networknya. Makanya kenalan sebanyak-banyaknya nih setelah ini ya. Siapa tahu ada yang bisa nyambung bisnis Anda dengan bisnis rekan-rekannya yang bisa kolaborasi. Nah. Kemudian E-nya adalah empower, heart, head, dan hand. Kerja sepenuh hati karena motivasi tinggi, kemudian kerja cerdas dan kerja keras. Ya. Dan ada hand-nya, ada kerjasamanya juga nih ya. Kemudian S-nya, nah stay hungry, bukan hungry perutnya aja, tapi hungry otaknya untuk mau belajar. Nih, karena prosesnya proses pembelajaran. Dan humorous artinya harus menikmati lah, jangan terlalu serius-serius amat. Kalau terlalu serius kapan kita nikmati hidup ini gitu kan. Jadi kalau tuh ada setback, ya kita ketawa-ketawa aja. Ini apa sih yang kita bisa belajar dari sini? Jangan terlalu disedih-sedihkan. Waduh, rencananya di sini sampai sini kok baru sampai sini, kenapa nih? Ini ada proses belajarnya gitu kan. So, dan terakhir thrive-nya jangan cuma sepotong-sepotong. Karena yang namanya entrepreneur langsung ngeliat bisnis secara holistik ya. Jadi thrive-nya harus holistik, nggak bisa cuma taunya marketing, nggak bisa taunya cuma human capital, nggak bisa cuma taunya keuangan saja, karena ini semuanya saling berpengaruh dalam bisnis itu. Oke, dari saya pemaparannya cukup sekian dulu.